semua, kembali lagi dengan saya Dija Azizi dengan NIM 2403066083. Kali ini saya akan menjelaskan saluran reproduksi unggas betina. Saluran reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium dan juga ovidap. Pada unggas betina, hanya ovarium sebelah kiri yang dapat berkembang dan berfungsi secara normal, sedangkan bagian kanannya tidak dapat berfungsi dan berkembang dengan normal. Ovarium terletak di dorsal rongga abdomen dan berisi folikel-folikel dengan beragam ukuran yang berbeda. Folikel yang besar berwarna kuning karena mengandung yolk atau kuning telur, sedangkan folikel yang kecil merupakan calon kuning telur yang belum matang. Tujuan utama dari ovarium adalah menghasilkan zat telur dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang berfungsi sebagai pembantu pembentukan kuning telur. Di ovarium juga terjadi proses telogenesis, yaitu proses penimbunan protein dan lemak pada kuning telur. Pembentukan kuning telur langsung di hati di bawah pengaruh hormon FSH dan juga hormon steroid. Komponen utama dari pembentuk kuning telur adalah lipoprotein, fosfatin, dan juga lipofitelin sebagai cadangan makanan embrio. Saat folikel matang, akan terjadi proses yang bernama ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur dari ovarium menuju ke ovidap. Setelah ovulasi, kuning telur akan masuk ke dalam infundibulum. Bagian ini berbentuk seperti corong yang berfungsi menangkap kuning telur yang sudah matang agar tidak jatuh ke rongga tubuh. Di bagian ini juga terjadi pembuahan apabila terdapat sperma di dalamnya. Infundibulum akan membentuk lapisan protein tipis di sekitar membran vitelin dan membuat salaza awal untuk menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah. Kuning telur berada di infundibulum itu sekitar 15-20 menit. Dari infundibulum, kuning telur akan menuju magnum. Magnum adalah saluran ovidak yang paling panjang dengan panjang sekitar 33 cm dan menjadi tempat pembentukan putih telur atau albumin. Di bagian ini terdapat banyak kelenjar tubuler dan sel-sel goblet yang mensekresikan putih telur, baik putih telur yang encer maupun putih telur yang kental. Albumin berfungsi sebagai sumber protein dan juga pelindung embrio dari guncangan. Di magnum juga terdapat kalaza atau sel atau tali pengikat kuning telur. Albumin terdiri dari 4 lapisan, yaitu kalaza, putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer bagian luar. Kuning telur berada di magnum selama 3-3,5 jam. Setelah itu telur masuk ke ismus. Ismus berfungsi membentuk membran atau selaput kerabang telur. Membran ini terdiri dari 2 lapisan yang menjadi dasar tempat melekatnya kerabang keras. Ismus bagian depan berwarna putih dan ismus bagian belakang berwarna kemerahan akibat banyaknya pembuluh darah di sekitar sana. Lalu telur berada di ismus selama 1 jam 15 menit sampai 1 jam 1,5 jam. Selanjutnya, kuning telur akan masuk ke bagian uterus atau kelenjar kerabang. Bagian ini merupakan tempat pembentukan kerabang telur. Di uterus terjadi penambahan air pada albumen serta pembentukan cangkang keras melalui mineralisasi kalsium. Kerabang telur tersusun atas kalsium karbonat. Pada akhir pembentukan kerabang, warna telur mulai terbentuk akibat pigmen porfirin. Di bagian ini juga terbentuk pori-pori kecil
yang berfungsi melindungi kerabang dan juga calon telur. Telur berada di uterus selama 18-21 jam. Setelah kerabang selesai dibentuk, telur masuk ke daerah vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya telur dan tempat penambahan kutikula pada kerabang. Setelah itu, telur akan menuju ke kloaka. Kloaka merupakan tempat keluarnya telur dari tubuh induk. Proses pengeluaran telur disebut oviposisi dan diatur oleh hormon oksitosin dari kelenjar pituitari bagian belakang. Total waktu pembentukan satu butir telur mulai dari ovulasi sampai dengan telur keluar dari kloaka memerlukan waktu sekitar 25-26 jam, sehingga ayam umumnya menghasilkan satu butir telur setiap hari. Telur yang dibentuk kemudian dikeluarkan dari melalui kloaka dan siap untuk dierami atau dikonsumsi oleh manusia. Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.